Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah peristiwa perang yang disebabkan persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini diawali dari keinginan Federasi Malaya atau lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu yang ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Namun keinginan pihak Malaysia ini diketahui tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karenanya keinginan Federasi Malaysia tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru, serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Sebagai bagian dari penarikan dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya yang berada di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya. Federasi Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia, namun rencana ini ditentang oleh Presiden Soekarno yang berpendapat bahwa konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Akibat dari penentangan ini, demonstrasi anti-Indonesia pun muncul di Kuala Lumpur dan berlangsung pada 17 September 1963. Para demonstran yang marah terhadap Presiden Soekarno karena melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Hal ini mengikuti dengan pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Soekarno pun murka dan mengutuk tindakan demonstrasi anti-Indonesia, di mana para demonstran menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang sampai saat ini dikenal dengan nama Ganyang Malaysia. Kemudian Soekarno memproklamirkan gerakan Ganyang Malaysia dengan pidato berapi-api yang sangat bersejarah. Komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak... Pada 27 Juli 1964, Soekarno mengumumkan bahwa dia akan mengganyang Malaysia. Pada 16 Agustus, pasukan dari Regimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Ketegangan berkembang di kedua belah pihak. 2 hari kemudian para perusuh membakar kedutaan Britania di Jakarta. Ratusan perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura di Malaysia. Agen dari Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Perbatasan di Kalimantan pun tak lepas dari peperangan. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah pasukan Inggris dan Australia, terutama pasukan SAS. Tercatat pasukan tewas di pihak Indonesia sekitar 2.000 pasukan dan dari pihak Inggris Australia sekitar 200 pasukan setelah bertempur di belantara Kalimantan. Pada 17 Agustus, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Lapis, Johor. Pada 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor, Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu Diraja dan Selandia Baru dan menumpas juga pasukan Gerakan Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20 Muar, Johor. Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September, namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto saat itu memegang kekuasaan di Indonesia setelah adanya gerakan 30 September yang terkenal. Karena adanya konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia berkurang dan peperangan pun mereda.
Pada 28 Mei 1966, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara melalui konfrontasi di Bangkok. Di seluruh ibu kota Daswati I, mereka serentak mengadakan apel besar dengan semangat bergelora. Betapa cintanya rakyat terhadap kepala negaranya dapat dilihat dan didengarkan dari gemuruhnya suara yang memecah angkasa di depan alamat Istana Merdeka, di mana berkumpul lebih dari 1 juta sukarelawan ibu kota. Seluruh perhatian dunia diarahkan ke Jakarta. Kota-kota seperti Washington, London, dan Kuala Lumpur memasang telinga untuk mengetahui apa gerangan yang hendak diberikan oleh pemimpin besar revolusi. Presiden Soekarno pada awal amaratnya berkata, Hari ini 3 Mei 1964 telah berkumpul dalam satu apel besar yang saya perintahkan beberapa hari yang lalu. 21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan-utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan Dwi Komando Rakyat. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia, setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Kora, saudara-saudara.